Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridho Saputra. Saya dari kelas 1A D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang alat hematologi analyzer dan LED otomatis. Selamat menyaksikan. Langsung saja yang pertama yaitu hematologi analyzer. Hematologi analyzer adalah alat yang digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedansi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan. Selanjutnya yaitu ada prinsip kerja. Prinsip kerja hematologi analyzer yaitu sampel darah yang ada dilakukan pencampuran dengan menggunakan campuran reagen untuk hingga terjadi proses yang disebut dengan hemolysing. Dari proses ini akan terbagi menjadi beberapa tujuan, bisa pengukuran leukosit, trombosit, maupun eritrosit. Jika sudah, maka semua data dari sampel darah tersebut akan diolah pada mikroprosesor dan data akan ditampilkan pada layar monitor. Lalu di sini ada jenis-jenis hematologi analyzer. Yang pertama yaitu ada alat yang otomatis. Pada tipe ini proses dilusi hematolysing atau pencampuran sampel dengan reagen pada alat perhitungan, display, dan printout akan dilakukan secara otomatis sehingga proses pun akan berjalan cepat dan efisien. Yang kedua yaitu ada semi-otomatis. Pada tipe ini proses pengenceran atau penyampuran sampel darah dengan koagulan harus dilakukan secara manual, jadi tentu saja akan memakan waktu yang lebih lama. Dan di sini ada bagian-bagian alat, yaitu ada penutup depan, ujung selang sampel, saklar mulai, layar LCD berwarna, ada unit bellows, ada filter udara, ruang jebakan, regulator, power switch, accountability, wastel outlet, ID, yes inland, orange, red inland, yellow inland, dan sebagainya. Bisa dilihat ya kawan-kawan. Untuk bagian alat-alatnya yaitu ada tombol on off, tombol untuk mematikan dan menyalakan alat. Di sebelah kiri belakang alat terdapat 4 kabel dengan warna yang berbeda dan juga yang memiliki fungsi antara lain. Hijau pada inlet untuk cairan diulen, ada biru pada inlet untuk cairan rinse, ada orange pada inlet untuk cairan liaca, juga ada merah pada outlet untuk pembuangan. Interface ukuran besar untuk paralel. Bagian yang ini berfungsi untuk mengirim data dari alat ke komputer. Juga ada interface untuk melakukan scan data. Juga ada display berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses analisis dengan alat. Tombol navigasi berfungsi untuk menjalankan alat. Terus juga ada sampel inlet. Bagian ini terdapat di bawah dekat display, fungsinya untuk mengisap sampel darah yang akan dilakukan analisa. Untuk cara kerjanya, yaitu yang pertama hubungkan alat dengan stop kontak, yang kedua pastikan selang sudah dihubungkan dengan tempat pembuangan, yang ketiga nyalakan alat dengan menekan tombol on di bagian belakang alat, yang keempat alat dibiarkan selama 10 menit untuk warming up, yang kelima lakukan pencucian, klik menu, service, menu mind maps, enter, SI, cleaning, enter. Yang keenam yaitu lakukan proses kontrol, klik menu, count, isi identitas, tekan yes. Yang ketujuh, lakukan pemeriksaan menggunakan darah kita. Yang kedelapan, hisap sampel darah lewat pipa kecil sambil menekan tombol di belakangnya. Yang kesembilan, hasil kontrol akan keluar pada layar display. Yang kesepuluh, lakukan pemeriksaan sampel darah. Yang 11 yaitu isi identitas pasien, klik menu, count, tekan F1, isi identitas pasien, tekan tombol yes. Yang ke-12 hisap sampel darah lewat pipa kecil. Yang ke-13 tekan tombol run. Yang ke-14 tekan tombol print untuk mengeluarkan hasil. Yang ke-15 jika sudah selesai lakukan proses pencucian kembali. Yang ke-16 yaitu setelah semua proses selesai, pastikan alat mati melalui proses shutdown. Yang ke-17 tekan tombol power di bagian belakang alat. Selanjutnya
Itu ada kalibrasi. Yang pertama yaitu dilakukan minimal 6 bulan sekali. Ada perawatan preventif besar atau penggantian bagian-bagian penting yang mungkin mempengaruhi kinerja tes atau alat, termasuk ketika lab mengirimkan tes sistem kepada produsen untuk perbaikan. Lab harus memverifikasi kalibrasi dari sistem tes sebelum melanjutkan pengujian pasien dan melaporkan hasil. Ketiga yaitu ada mengkoreksi nilai-nilai QC, quality control, apakah sudah sesuai dengan hasil verifikasi kalibrasi yang dilakukan sebelum QC. Lalu di sini ada troubleshooting. Yang pertama itu salah cara sampling dan pembelian spesimen. Yang kedua salah penyimpanan spesimen dan waktu pemeriksaan ditunda terlalu lama. Kesalahan tidak mengocok sampel secara homogen, kalibrasi dan kontrol tidak benar, alat atau reagen rusak, hasil tidak normal tanpa ada peringatan yaitu atau no flags pada alat. Yang terakhir ada carryover, homogenisasi dan volume kurang. Dan di sini ada pembacaan data. Alat ini secara otomatis menyimpan hasil analisis. Total 10.000 hasil dapat disimpan. Alat ini dapat menelusuri semua hasil sampel yang disimpan secara umum atau mencari hasil sampel tertentu. Untuk menelusuri semua hasil sampel yang disimpan terdapat mode berikut, yaitu yang pertama mode histogram. Dalam metode ini, nilai parameter dan histogram dapat ditinjau dari hasil sampel yang disimpan atau hasil sampel per layar. Kedua yaitu ada mode table. Dalam mode ini, hasil sampel disajikan secara kolumnar tanpa histogram, yaitu Anda hanya dapat melihat nilai parameter. Satu layar menampilkan maksimal 8 hasil sampel. Dan ini alat yang kedua yaitu LED otomatis. Nah, LED otomatis itu apa sih? Laju endap darah atau disebut dengan LED, disebut juga erythroid sedimentation rate (ESR) atau sedimentation head acid rate atau blood basing standard head dari avortation atau BBS adalah kecepatan pengendapan sel-sel eritrosit di dalam tabung berisi darah yang telah diberi antikoagulan dalam waktu 1 jam. Untuk selanjutnya itu ada prinsip kerja. Prinsip dasar pemeriksaan LED yaitu pengendapan. Itu proses pengendapan partikel padat eritrosit ke dasar tabung dalam suatu cairan darah atau plasma. Darah ditambah antikoagulan disimpan pada standar atau suhu ruang maka akan mengendap. Semakin banyak sel eritrosit yang mengendap maka semakin tinggi nilai LED-nya. Selanjutnya di sini ada bagian-bagian alat. Yang pertama itu ada tabung ESR, tempat meletakkan tabung scan barcode. Kedua, layar monitor atau display berfungsi untuk menampilkan hasil dari proses analisis dengan alat. Yang ketiga itu print untuk mencetak hasil pemeriksaan. Yang keempat ada scan barcode. Yang kelima ada tombol navigasi dan berfungsi untuk menjalankan alat. Yang keenam atau yang terakhir itu ada on off, tombol untuk mematikan dan menyalakan alat. Selanjutnya di sini ada cara kerja. Yang pertama, hubungkan alat dengan sumber listrik. Tekan saklar di bagian belakang alat, biarkan alat hidup selama kurang dari 20 menit. Letakkan darah di tabung vakum dan beri kode pasien sebagai identifikasi pasien. Terus juga ada atur dan letakkan tabung berisi sampel pada rak sampel yang tersedia sesuai dengan ukuran tabung yang digunakan. Pastikan posisi label pada sampel tidak salah arah atau terhalang. Terus juga ada pilih nomor 1 rack insertion pada menu. Buka pintu sampel dan masukkan rak sampel yang sudah disiapkan. Tutup pintu sampel dan tekan start. Setiap sampel dianalisa setiap 24 detik dan jika sudah selesai alat akan memberikan tanda berupa bunyi buzzer. Tekan enter, maka alat akan mengakhiri proses analisa dan kembali ke mode standby dan keluarkan semua rak dengan menekan nomor 3 yaitu rak removal. Tunggu beberapa detik hingga muncul ekstrak dan buka pintu sampel untuk mengeluarkan semua tabung. Terus juga ada setelah selesai menganalisis matikan alat dengan menyiapkan 3 buah tabung yang berisi Aquades sebanyak 3 mili. Pada menu, tekan tombol 2 facing, kemudian letakkan tabung-tabung tersebut dengan posisi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3.
Selanjutnya di sini udah tutup kembali pintu sampel dan alat secara otomatis melaksanakan prosedur pencucian dan biarkan sampai selesai. Juga di sini ada setelah selesai akan muncul switch off, dan pilih switch off ini kemudian matikan alat langsung dari tombol power di belakang alat dan alat akan mati. Terakhir di sini matikan sumber listrik. Lalu ada kalibrasi. Yang pertama itu nyalakan alat dengan menekan tombol on. Yang kedua tunggu hingga proses adjusting selesai. Yang ketiga tekan tombol service, maka akan keluar main menu. Yang keempat tekan setting sampai muncul theme calibrate. Yang kelima tekan theme calibrate dengan cara menekan yes. Yang keenam alat akan melakukan kalibrasi secara otomatis. Lalu di sini ada tabel troubleshooting. Pertama, hasil pasien tidak tercetak setelah selesai pemeriksaan. Penyebabnya status printer no atau tidak. Terus pengulangannya masuk ke menu setting pilih menu printer, ubah status printer menjadi yes. Terus juga di sini bisa dilihat yang sudah dijelaskan, ada status pada lubang, pemeriksaan seperti tindakan oleh gambar, terus monitor optikal, kompor tidak berhenti mendeteksi level darah, pada layar menunjukkan status lubang pemeriksaan, atau ada tabung tetapi tidak ada sampel yang diperiksa. Yang kelima adalah tidak ada tampilan apapun pada layar meskipun telah dinyalakan. Yang terakhir yaitu ada pembacaan datanya. Alat ini akan secara otomatis menyimpan dan menampilkan data hasil pada layar, serta hasil bisa dicetak secara langsung. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman.